Perkenalkan, saya Dila Aulia Kesumawardani, NIM 200310007 dari kelas PCKR 2A. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang keprofesional seorang guru untuk ujian akhir semester atau ujian UAS. Baik, yang pertama, kelak saya menjadi seorang guru, ada beberapa peranan guru dalam menjalankan profesi menjadi seorang guru. Yang pertama, sebagai pengajar. Yang kedua, mendisiplinkan murid. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan murid. Yang keempat, melatih murid. Yang kelima, mengevaluasi pelajaran murid. Dan yang keenam yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Baik, yang kedua yaitu guru sebagai pendorong dan kreativitas. Peranan guru sebagai pendorong kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan tidak dilakukan oleh seorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Dengan adanya fungsi guru sebagai pendorong kreativitas, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya sebagai guru yang kreatif. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh seorang guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya. Guru sebagai pendorong kreativitas menganggap dirinya sebagai motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing dan konselor. Nah, guru konselor biasanya mengatasi masalah siswa seperti identifikasi masalah setiap siswa. Tidak luput sama yang namanya masalah, entah itu masalah dalam proses belajar. Nah, di sini biasanya guru atau konselor menangani siswa yang seperti itu. Guru sebagai konselor sesuai dengan peranan guru sebagai konselor adalah ia diharapkan akan dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan agar yang pertama dapat menolong peserta didik memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tua. Yang kedua, bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Pada akhirnya, guru akan memerlukan pengertian tentang dirinya sendiri, baik itu motivasi, harapan, prasangka, ataupun keinginannya. Semua hal itu akan memberikan pengaruh kepada kemampuan guru dalam berhubungan dengan orang lain, terutama siswa. Baik, yang keempat, bagaimana seorang guru yang layak untuk diteladanin. Pada dasarnya, perilaku yang dapat ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah, guru harus dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa. Karena guru adalah representasi dari kelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat diguguh dan ditiru. Teladan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku yang dapat ditiru dan diteladani oleh pihak lain. Sedangkan guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat. Keteladanan guru yang baik adalah contoh. Yang baik dari guru baik berhubungan dengan sikap,
perilaku, tutur kata, mental, akhlak moral yang patut dijadikan contoh bagi siswa. Menjadi guru teladan merupakan suatu proses pembelajaran seorang guru untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ilmu yang dimilikinya. Secara sederhana, menjadi guru teladan dalam kemampuan seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan dengan cara memberdayakan diri agar mendapatkan kebaikan, yaitu seorang guru mampu meningkatkan kemampuan fungsi panca indera, otak bersinergi dan kemampuan intuisi dan hatinya. Baik, yang terakhir yaitu apa itu manajemen kelas dan apa itu tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan kondisi kemungkinan berlangsungnya pembelajaran. Manajemen kelas merupakan persyaratan penting yang menentukan terciptanya pembelajaran yang efektif. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan menghilangkan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Keefektifan manajemen kelas sangat tergantung kepada bagaimana guru memahami berbagai aspek pelaksanaan. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Keefektifan manajemen kelas sangat tergantung kepada bagaimana guru memahami berbagai aspek pelaksanaan. Inovasi dalam bidang pendidikan terus digalakkan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Inovasi ini dalam bidang pendidikan tersebut seperti kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran, administrasi pendidikan, dan strategi pembelajaran. Implikasi dari inovasi dalam bidang pendidikan adalah bahwa ukuran keberhasilan proses belajar mengajar guru di kelas mengalami perubahan kelas, ketertiban kelas juga menjadi perubahan. Tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan dan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi pada siswa. Baik, sekian dari saya dari penjelasan profesi pendidikan pada ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah profesi pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.